Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan belajar akidah akhlak. Kita akan melanjut materi kita yang dulu, yaitu pelajaran 11, adab bertamu dan berteman. Kita sudah mempelajari bagian 1 dan bagian 2. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Oke. Sekarang kita ke materi adab berteman. Kita sudah mengetahui bagaimana adab-adab bertamu, adab-adab menerima tamu, dan sekarang kita belajar adab berteman. Sebelum itu kita ketahui apa itu teman. Teman atau kawan itu sama saja. Teman atau kawan adalah orang yang dengan senang hati bergaul dengan kita. Jadi, yang namanya teman atau kawan, dia bergaul dengan kita itu dengan senang hati. Bukan ada maksud buruk. Bukan tujuan dia itu tidak baik. Dia namanya teman atau kawan itu mereka yang benar-benar bergaul dengan kita itu dengan senang hati. Jika kita ada masalah, dia bantu. Begitu juga kita ketika dia ada masalah, kita bantu juga. Jadi yang namanya teman atau kawan itu saling membantu. Bukan ada maksud tujuan lain. Jadi yang namanya teman atau kawan itu mereka bergaul dengan kita, berteman dengan kita itu dengan senang hati. Tidak ada maksud tujuan yang lainnya. Sekalian, dalam teman atau kawan ada istilah teman sebaya. Teman sebaya itu apa? Teman sebaya itu artinya teman bergaul yang umurnya sama atau hampir sama dengan kita. Jadi teman sebaya itu lihat umurnya. Kalau umurnya sama atau hampir sama dengan kita, berarti dia teman sebaya kita. Teman sebaya. Ada teman yang lebih tua daripada kita. Itu ketika kita bicara, itu ada bedanya. Karena dikategorikan orang yang lebih tua dari kita itu bukan teman sebaya lagi. Jadi dalam adab teman sebaya itu ada tersendirinya. Beda dengan adab dengan teman yang bukan sebaya. Nanti kita jelaskan sama-sama bagaimana adab-adab kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Jadi adab teman sebaya tadi, teman bergaul yang umurnya sama atau hampir sama dengan kita. Seperti teman di dalam kelas. Jadi teman dalam kelas kita itu semuanya hampir sama umurnya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi itu namanya teman sebaya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita akan masuk ke adab-adab berteman. Adab-adab berteman. Nah, yang pertama memanggil dengan nama yang baik atau nama aslinya. Yang kedua, bersikap rendah hati dan jujur. Ketiga, bersikap dan berkata sopan, ramah dan baik atau tidak menghina. Keempat, saling menghormati, menolong, berbagi dan menjaga kerukunan. Nanti ada 8, ada adab berteman. Ini Pak jelaskan dulu 4 poinnya. Yang pertama, memanggil dengan nama yang baik atau nama aslinya. Jadi ketika kita memanggil teman kita, memanggil namanya, maka panggil dengan nama yang baik atau nama aslinya. Contohnya nama dia Bobby. Nah, jadi kita panggil Bobby atau harian Bob seperti itu. Jangan sampai kita memanggil nama-nama yang katakanlah bisa
menyakiti hati mereka. Contohnya, teman kita ini orangnya pendek, kita panggil hai si pendek. Jadi itu tidak bagus, karena itu bisa membuat orang yang kita bilang tadi itu sakit hati. Maka memanggil nama kawan kita harus nama yang baik atau nama aslinya. Jangan sampai nama yang kita panggil ini membuat mereka sakit hati. Seperti tadi, mentang-mentang dia pendek kita panggil si pendek. Itu tidak boleh. Atau ada kawan kita kurus kita panggil hai si kurus. Ini tidak boleh. Itu bisa membuat mereka merasa sakit hati, ya. Oke. Berikutnya bersikap rendah hati dan jujur. Rendah hati ini artinya kita tidak sombong. Tidak sombong dengan kawan-kawan kita. Jangan mentang-mentang kita ini orang kaya, kawan kelas kita ada orang miskin, maka kita berlaku sombong. Jadi semua teman kita ini semuanya sama. Jangan sampai ada perbedaan, ya. Maka kita harus bersikap rendah hati atau tidak sombong dan jujur. Ini penting ini. Jangan sampai kita ini dalam berteman berbohong pada teman, ya. Maka kita berteman harus jujur, berkata dengan benar. Jangan sampai kita ini berbohong kepada kawan kita. Oke, berikutnya bersikap dan berkata sopan, ramah dan baik atau tidak menghina. Ini sikap, ya. Jadi sikap kita dalam berteman, tutur kata kita juga dalam berteman itu harus sopan. Jangan sampai kita ini mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka sakit hati atau marah kepada kita. Ramah, ya. Apalagi teman yang mungkin lebih tua dari kita harus ramah. Ramah dalam arti bicara kita ini tidak kasar, ya. Tidak merendahkan orang. Itu. Dan baik, tidak menghina. Ini tadi. Jangan sampai kita ini berkata-kata mengatai orang dengan tujuan menghina. Seperti si pendek, si kurus, ya, si gemuk. Sering ini orang gemuk disamain dengan seperti ikan buntal. Hai buntal. Itu tidak bagus, itu menghina mereka. Oke, berikutnya yang keempat, saling menghormati, menolong, berbagi dan menjaga kerukunan. Menghormati. Jadi dalam memuliakan saudara muslim, termasuk dalam adab berteman, yang tua kita hormati, yang maksudnya yang tua kita hormati, yang muda kita hargai, ya. Yang sebaya menghargai. Jadi kalau sebaya itu saling menghargai. Menolong. Jadi kalau teman kita perlu bantuan, maka kita tolong semampu kita. Berbagi. Seperti ada kawan kita mungkin dia bawa uang jajan sedikit atau bahkan tidak bawa uang jajan, sedangkan kita banyak bawa uang jajan, maka kita traktir mereka. Saling berbagi. Itu salah satu adab berteman dan menjaga kerukunan. Jangan sampai kita ini mencari lawan. Jadi kalau mencari lawan itu mudah, ya. Dorong mereka atau ucapkan kata-kata kotor, udah jadi lawan kita itu. Jadi udah jadi lawan kita. Maka harus jaga kerukunan, jangan sampai kita ini membuat keonaran atau kegaduhan sehingga mengakibatkan perkelahian. Dia harus saling menjaga kerukunan. Makanya tadi saling menghormati tadi, yang tua,
yang lebih tua kita hormati, yang muda kita sayangi, dan yang sebaik kita hargai. Tuh. Oke, anak sekalian, ada berteman berikutnya. Yang kelima, mengucapkan salam, tersenyum dan berjabat tangan jika bertemu. Yang keenam, menjenguk dan mendoakan jika teman sakit. Yang ketujuh, saling mengingatkan jika berbuat salah. Dan yang kedelapan, menghibur teman jika bersedih atau terkena musibah. Oke. Yang kelima, mengucapkan salam. Ketika kita bertemu dengan kawan, ini salah satu memuliakan saudara muslim dengan cara apa? Mengucapkan salam. Ingat, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi kita kalau menjawab salam maka hukumnya wajib. Sambil tersenyum, jangan sampai kita ini mengucap salam tapi muka kita seperti marah. Assalamualaikum, nah, seperti itu. Tapi dengan wajah tersenyum, assalamualaikum, seperti itu, dan berjabat tangan jika bertemu. Menjenguk dan mendoakan jika teman sakit. Nah, ini salah satu adab berteman. Kalaulah seandainya ada kawan kita yang sedang sakit, maka kita jenguk. Nah, kita bawakan oleh-oleh, buah tangan, ya. Ini untuk menghibur teman kita yang sedang sakit dan mendoakan dia yang sedang sakit. Ini salah satu adab berteman. Kalau mereka sakit, kalau dia sakit, maka kita jenguk dan kita doakan. Berikutnya, saling mengingatkan jika berbuat salah. Nah, ini salah satu teman atau kawan dunia akhirat. Apa? Karena yang namanya dunia akhirat itu dia mempunyai kepedulian terhadap sesama. Seperti kita ada salah, teman mengingatkan. Nah, kalau kita diingatkan teman, maka kita harus berterima kasih. Karena ada orang yang sayang kepada kita. Kalau kita berbuat salah, ada kawan mengingati kita, maka kita ucapkan terima kasih. Yang sampai mereka mengingat kita malah marah. Itu tidak boleh. Nah, kita yang mau mengingatkan itu juga harus menggunakan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita ini mengingatkan di depan umum, di halayak banyak. Bagaimana caranya? Kita panggil dia, kita berdua saja, maka kita tegur, kita ingatkan apa yang salah tadi. Jangan sampai kita menegurnya di halayak ramai, di tempat umum, itu salah satu tidak tepat. Tujuannya benar tapi salah tempat. Nanti takutnya dia malu. Maka caranya kita panggil, kita ajak ngobrol, baru kita ingatkan dengan kata-kata yang baik. Berikutnya yang terakhir, menghibur teman jika bersedih atau terkena musibah. Jadi teman yang namanya teman suka dan duka itu, kalau suka sama-sama, kalau duka saling menghibur. Nah, ketika teman kita lagi bersedih, terkena musibah, sedang berduka, maka kita hibur. Tujuannya supaya dia tidak bersedih. Misalkan ada kawan kita rumahnya kebakar, nah ini termasuk musibah. Maka kita hibur, kita datangi, kita kasih bantuan, kasih support, kasih semangat agar dia bangkit dari kesedihan tadi. Atau mungkin ada orang tuanya meninggal dunia, atau adiknya meninggal dunia, maka kita datang, kita hibur, kita nasihati bahwasanya yang namanya manusia ini pasti akan mati, termasuk kita semua. Nah, itu cara menghibur teman kita kalau ada keluarganya meninggal dunia. Jemaah sekalian, inilah 8 adab-adab berteman. Jadi kita sebagai saudara muslim yang hidup sosial di masyarakat, kita juga harus pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman.
semuanya kita temankan ya. Tapi jangan sampai kita ini salah pilih teman. Karena apa? Kalau kita salah pilih teman, itu mempengaruhi akhlak kita nanti. Kalau kita berteman tukang pemabuk, tukang judi, nanti kita ini akan ikut-ikutan, ikut mabuk, ikut berjudi. Maka kalau mau cari kawan, carilah kawan yang dia bisa mengajak kita berbuat baik. Contohnya kawan kita yang rajin sholat, rajin ngaji. Nah itu yang harus kita dekati. Supaya apa? Supaya kita nanti rajin sholat, rajin ngaji, dan berbuat baik yang lainnya. Karena kata Nabi, kalaulah kita ini dekat dengan tukang jual minyak wangi, walaupun kita ini enggak beli minyak wangi, tapi kita dekat minyak wangi, nanti harumnya kita dapat. Tapi kalau kita ini dekat orang pandai besi, orang yang buat parang, mandau ya, dekat pandai besi, walaupun kita tidak di sana, tapi kita dekat di sana, pasti kena asapnya. Nah, itu maksudnya kalau kita memilih teman-teman yang soleh dan soleha, nanti kita ikut soleh dan soleha. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang enggak karuan, yang akhlaknya amburadur, nanti kita akan seperti itu. Jadi mencari teman haruslah teman yang mengajak kita dalam kebaikan. Jangan sampai kita terjerumus ke mendapatkan teman yang menjerumus kita ke dalam kesesatan. Oke, inilah adab berteman. Nah, sekarang berikutnya Pak kasih tugas. Nah, ini tugas 3. Tolong kalian hafalkan adab berteman. Nanti kalau sudah hafal, direkam video, kirim ke WA Pak. Oke, demikianlah yang dapat Pak jelaskan materi akidah akhlak. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh silakan tanya ke WA Pak. Nanti akan Pak jawab. Mungkin ini saja. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.